Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah join program Young Entrepreneurs Talk pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya James Antonius dari tim BISA atau Binus Startup Accelerator yang merupakan organizer pada event pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan BISA yang merupakan host pada event sore hari ini. Mungkin banyak yang belum tahu ya, apa sih Binus Startup Accelerator itu? Jadi, Binus Startup Accelerator itu adalah merupakan kampus accelerator yang mempunyai goal untuk menjadi lifelong learning ecosystem for entrepreneurships. Jadi, bisa sendiri mempunyai berbagai program untuk membantu para young entrepreneurs to scale up their businesses while also making impact to the community. Nah, untuk bisa sendiri untuk sekarang kita fokus pada dua hal, yaitu untuk membantu para startupnya find and solidify their value proposition and business model, as well to build the sustainable operations. Nah, mungkin juga banyak yang bertanya nih, apa aja sih program dari BISA dan apakah program ini terbuka untuk umum atau hanya untuk Binusian? Nah, jawabannya ada beberapa program yang terbuka untuk umum dan hanya ada beberapa program yang kita mewajibkan harus ada Binusian di dalam tim itu. Program yang pertama adalah Young Entrepreneur Talk. By expert yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan entrepreneurship. Contohnya adalah product market fit pada sore hari ini. Nah, ini diadakan secara rutin setiap 1 atau 2 bulan sekali. Dan yang kedua, ada namanya program bootcamp. Dan di program bootcamp ini adalah 2 months accelerator preparation program, di mana kita akan fokus untuk membantu para startup-nya melakukan product market fit. Di program bootcamp ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi di program ini kita persyaratannya salah satu co-foundernya harus merupakan Binusian. Nah, dari program bootcamp jika kalian lolos, kalian bisa masuk ke program Accelerator yang merupakan 6 month Accelerator program. Di sini kita akan mendalami lebih dalam lagi topik-topik yang berhubungan dengan entrepreneurship. Jadi kita akan memberikan mentoring, kita akan memberikan pre-seed funding, dan juga kita akan memberikan berbagai macam benefit lainnya untuk membantu kalian membangun sustainable operation and scaling up your businesses. Nah, yang terakhir kita mempunyai program namanya Binus Virtual Pitch Up. Ini merupakan showcase yang kita akan mempertemukan kalian kepada investor, dengan corporate, dan juga dengan industri, sehingga kalian mendapatkan feedback langsung, atau juga bisa networking dengan dengan industri tersebut. Nah, ini activity sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan monthly meeting, kita sudah melakukan collaboration untuk YIT ini juga kita sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi, dan salah satunya adalah yang Startup Wongko ini. Lalu jika kita melakukan client visit ke pabrik-pabrik yang merupakan mentor atau rekanan dari Binus Startup Accelerator itu sendiri. Nah, kebetulan karena kondisi sedang COVID, kita kebanyakan melakukan acaranya secara virtual atau online. Ini adalah portfolio yang sudah pernah join di program Binus Startup Accelerator. Nah, setelah lulus dari program Binus Startup Accelerator sendiri, kita tidak meninggalkan kalian begitu saja. Jadi kita tetap mempunyai program yang namanya 2 Years Monitoring Program, di mana kita akan mengadakan quarterly meeting, dan kalian bisa kembali kepada Binus untuk jika kalian membutuhkan bantuan atau menghadapi any challenges. Nah, ini adalah beberapa dari mentor yang membantu program dari Binus Startup Accelerator itu sendiri. Jadi, mentor-mentor kita memang benar-benar dari industri langsung, dan berhubungan langsung dengan topik-topik yang mungkin akan dapat membantu kalian. Nah, untuk program bootcamp sendiri, sekarang kita sedang membuka program bootcamp, di mana di program bootcamp ini kalian akan mendapatkan mentoring, dan kalian akan mendapatkan guidance untuk melakukan product market fit. Jadi, jika kalian sudah mempunyai MVP, dan kalian sudah mempunyai users atau tractions, dan kalian open to investment, dan salah satu dari tim kalian adalah Binusian, feel free to register. Pendaftaran akan tutup tanggal 14 April. Jadi kalian bisa langsung ke bit.ly/bisabootcamp 2021. Dan kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung email ke stars@binus.edu. Nah, for more information about our program, dan juga kalau kalian ingin join our mailing list, bisa langsung ke Instagram kita @binus_startup_accelerator, atau juga bisa ke bit.ly/bisa2021.
Nah, pada sore hari ini juga bekerjasama dengan Great Nusa yang merupakan portal pembelajaran online dengan lebih dari 1.000 pembelajaran, video pembelajaran. Nah, jadi jika kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai product market fit atau topik-topik lainnya, kalian bisa langsung cek www.greatnusa.com after this event. Oke, sekian dari saya. Saya akan perkenalkan moderator kita pada sore hari ini, Mas Rifki Prabowo dari BINUS Malang. Silakan Mas Rifki. Halo teman-teman, terima kasih Pak James dan terima kasih Great Nusa dan Bisa sudah fasilitasi kita untuk bertemu di sore hari ini. Jadi kita bisa diskusi sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi di sore-sore ini biasanya ya, ini adalah jam-jam. Wow, ada background menarik di belakang saya. Maaf ya, ini namanya new normal acara nih kayak gini. Jadi di jam-jam sore kayak gini biasanya kita lagi tidur-tiduran, terus habis itu habis ikutin perkuliahan ya, belajar dari pagi. Kita juga udah jenuh sama sesuatu yang mungkin theoretical sekali gitu ya. Nah, kali ini kita membahas sesuatu yang lebih mantep lah istilahnya menurut saya. Apalagi kayak gini. Kadang-kadang tuh banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Eh, kita udah bikin produk bagus-bagus, udah dipikirin semalam suntuk sampai ke bawah-bawah mimpi. Eh, ternyata kok habis dijual kok nggak laku. Kita bikin prototipenya juga ternyata kok nggak laku-laku gitu kan ya. Pas kita udah tanya yang orang kira-kira itu bakalan beli produk kita, pas dibikin sesuai dengan keinginan dia, juga ternyata nggak mau beli juga. Kenapa ya kayak gitu tuh ya? Nah, ternyata ya kita tuh perlu pahami nih, ternyata produk market fit itu perlu kita pelajari gitu loh. Selain produknya ada, pasarnya juga harus ada. Dan selain itu, pasar dan produk itu harus kita pertemukan gitu loh. Jadi, istilahnya kayak gini teman-teman. Nggak ada produk yang nggak laku gitu lah. Bahkan batu saja itu bisa laku gitu loh kalau misalnya kita jual. Nah, bahkan ya, kalau misal gampang-gampangnya kayak gini deh. Kotoran itu juga bisa laku karena ada yang beli. Misalnya kita produce menjadi pupuk organik. Ya, ada nilai jualnya di situ. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang itu seputar itu. Nah, ada dua pemateri yang akan berdiskusi bareng dengan kita di sore hari ini yaitu Bu Stefani. Halo Bu Stefani, gimana kabarnya? Halo, selamat sore. Halo, selamat Kabar sore Ibu. baik. Lagi Gimana di Jakarta kabarnya? ya Bu ya atau di mana ini Bu? Di Bandung? Di Bandung. Bandung. Wah, iya. Saya dulu pernah di Bandung 2 tahun, pernah ketemu juga sama Bu Stefani di ITB. Iya, Wah, iya. Udah lama banget ya. ini iya. Belum COVID. Jadi sebelum COVID ya bener. Wah, itu menarik sekali. Tidak ada acara-acara seperti ini di belakang ada anak saya lompat-lompat lagi. Kalau di sana Ini, pasti auditorium, kita bisa fokus dan lain sebagainya. Cuman ya semua manfaatnya ini kita bisa maksimalkan kayak gitu. iya, Nah, iya. ada juga nih Pak Fikar. Halo Pak Fikar, gimana kabarnya Pak? Halo Mas, Alhamdulillah baik Mas. Halo Lagi, Mas Rifki, Mbak Sini Stefani. Sore-sore, Mas. halo. Lagi adem nih Mas di Malang, lagi hujan deras. Wah di Malang ya. Iya. Kebetulan saya barusan sampai Surabaya nih Pak. Oh di Rasanya tuh Surabaya. kayak diongkep gitu loh. Jadi pengennya bawaannya mau mandi terus kok di Bandung kan agak dingin-dingin nih. Apalagi Ya, kita kepleset ke Lembang itu dingin banget. Di Malang nih lagi musim hujan. Di Surabaya ya tetap jos panas gitu. yap, Jadi yap Mas. ini Makanya kalau enak ke misal Malang aja nih. iya Pak, kalau nggak ada urusan saya mah tidak di sini. Oke, terima kasih Pak Fikar dan Bu Stefani. Saya juga mau nyapa-nyapa nih dari teman-teman yang udah hadir nih. Rata-rata emang dari mana sih teman-teman? Ada yang dari Malang kah? Suara yang dari Malang mana nih? Suara dari Malang bisa bersuara? Halo Halo teman-teman Pak, Malang. halo. Halo Pak, halo. Halo, sore. Waduh. Halo teman-teman, selamat datang. Yang dari Jakarta ada nggak nih dari Jakarta? Halo Pak. Halo teman-teman, Hadir. hadir. Wah, Halo, sip. Di selamat Jakarta. sore. Selamat sore. Sore. Halo Pak Abdul. Halo. Ketara Eh, banget ini. Pasti nontonnya sering Hello Kitty nih ya Pak ya. Belakangnya Game of Thrones gitu. Iya, ini buat ngajarin Wah, anak semangat rencananya. wah gitu. Kok saya backgroundnya ini ya Pak. Tuh. Ini Halo. anak saya yang semangat ini. Siapa namanya? Halo. Namanya Bumi Pak. Waduh kok jadi pengenalan anak saya ini. Terima kasih Pak Abdul sudah hadir. Sama-sama. Oke. Baik teman-teman. Jadi di sesi kali ini selama
seenggaknya 1,5 jam ke depan ya, kita bakal membahas tentang product market fit, seperti yang kita ada di judul di mana-mana, ya. Ini akan dimulai dengan Bu Stefani, nanti habis itu di sesi 1 Bu Stefani, habis itu kita sesi 2 ke Pak Fikar. Nah, di sesi pertama ini, kita akan membahas product market fit, tapi dari sisi sudut pandang F&B, kayak gitu ya. Oke, Bu Stefani, saya mungkin mulai dari Bu Stefani dulu ya. Pak Fikar, tunggu saya ya Pak Fikar. Siap, Mas. Siapkan teman-teman kopi-kopinya, teh-tehnya, silahkan. Kok bisa open cam lah. Jadi kita ini pas acara kayak gini tuh kayak nggak ngomong kayak podcast gitu loh. Jadi kita bisa interaksi gitu kan ya. Jadi kayak saya on cam, tiba-tiba di belakang saya ada anak saya. Nah, itu that's life. Oke, Bu Stefani. Ya, ya. Lagi di Bandung nih. Di Bandung sepertinya itu, kok saya di Bandung nih mesti betah ya. Tapi pas weekend itu saya takut mesti. Soalnya orang Jakarta datang semua. Apalagi di daerah Lembang. Saya dulu tinggal di daerah-daerah yang deket-deket IDB, terus mau keluar dikit itu udah macet banget. Ya Allah, kayak gitu. Harus tahu jalan-jalan kecil itu kalau di iya itu. Harus dapat jalan-jalan tikus. Oke, teman-teman, Bu Stefani ini banyak banget pengalaman internasionalnya. Udah kayak misalnya kayak gini, pernah jadi delegasi ke Silicon Valley, jadi digitek banget, terus pernah juga jadi winner EY Accelerator Innovator di Monte Carlo, dan yang menurut saya terkesima ini, Bu Stefani kan lulusan arsitektur ya gitu ya. Cuman pernah loh ke Harvard Business School ikut programnya kayak gitu. Bu Stefani, bisa nggak sih cerita pengalaman sedikit aja sebelum kita mulai usaha, sebelum kita mulai materi? Pengalamannya apa sih Bu yang kita bisa dapat dari situ? Dan kira-kira nih teman-teman yang muda-muda ini ya, kok saya kan mukanya muda, tapi umur saya tua sebenarnya. Nah, anak-anak yang beneran muda ini, itu tuh bisa motivasi dan semangat juga kayak Bu Stefani mungkin. Oke. Ya. Pertama, ralat ya buat teman-teman yang lain, jangan ngikutin Mas Rifki ya, jangan panggil saya ibu ya. Teteh mungkin. Panggil nama paling baik, tapi maksimal Mbak tuh udah maksimal banget deh kayaknya. Oke. Jadi bener banget ya, saya dulu latar belakangnya memang di arsitektur, tapi kayaknya kan masing-masing pasti punya alasannya sendiri-sendiri ya, akhirnya terjun ke dunia entrepreneur ya. Kalau dulu itu karena kepepet kayaknya, karena waktu itu kan sempat dari keluarga juga udah nggak bisa kasih support lagi ya secara finansial, akhirnya mau nggak mau putar otak tuh untuk belajar menjadi pengusaha. Nah, sejak itu sebetulnya selain saya ngeberesin kuliah arsitektur, itu belajar secara otodidak ya, maupun secara akademis gitu ya di magister manajemen, kemudian ambil banyak sekali course ya, salah satunya adalah di Harvard Business School di US, semuanya tentang manajemen bisnis dan entrepreneur. Nah, jadi ya mungkin diarahkan menjadi entrepreneur gitu ya, pengusaha, tapi saya bersyukur sih karena diarahkan ke arah sana sehingga bisa selain bersenang-senang gitu ya menjadi pengusaha, banyak belajar dan juga bisa secara paralel kasih banyak manfaat sih gitu. Singkatnya seperti itu Mas Rifki, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Oke, thank you Stefani. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mau dari jurusan manapun ya, terutama teman-teman yang dari Malang nih, yang masuk Digitek ya, itu kan ada yang dari DKV, ada dari mana, bisa loh. Arsitektur tuh gambar-gambar gedung, bisa jualan makanan loh, dan ngerti produk market fit-nya, ya Bu ya. Ya, benar banget. Bu Stefani ini juga penulis buku loh. Beliau ini penulis buku marketing cappuccino. Terus yang terakhir itu juga saya tahu 50 kesalahan fatal berbisnis kuliner. Dan nanti ya Bu ya, kayaknya Ibu juga bakalan bagi-bagi e-book kan Bu ya? Benar, buat semua yang udah hadir di sini ya. Nah, itu dia. Jadi double lucky nih sore ini ya. Itu dia. Enak kan? Kita gratis dapat ilmu, bisa ngobrol juga, dapat buku lagi. Nah, jangan lupa nanti teman-teman yang kita misalnya panitia udah share ke bagian kolom chat, kalau misalnya ada feedback forum, selain kita bisa dapat sebagai benusian ya, SAT, ya kan ya, kita juga bisa dapat e-book dari Bu Stefani. Oke, nah sebelum kita mulai nih, saya mau kasih tahu sedikit dulu. Teman-teman yang mau diskusi, mau tanya, silahkan chat langsung di fitur chat ke private di Pak James atau Bu Elga. Nah, nanti versi pertanyaannya bisa dibaca ya di chat, jadi pertanyaan yang bagus tuh seperti apa dan maksudnya tata caranya apakah nanti langsung direct atau gimana nanti kita ikut di diskusinya. Cuman bisa chat langsung ke Pak James atau Bu Elga yang depannya bisa. Oke.
Thank you teman-teman. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Saya juga udah nggak sabar nih pengen belajar. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bu Stefani. Terima kasih. Oke, thank you Mas Riki. Oke, teman-teman yang udah standby ya, kita sore ini akan belajar tentang, nah istilah kerennya sih ya, product market fit ya, istilah kerennya gitu. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang bahasa alien ya, atau sesuatu yang sulit atau susah gitu ya, karena ini adalah nature-nya sebuah bisnis sebetulnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis, pada akhirnya kita pasti akan masuk ke proses yang namanya product market fit ini. Nah, karena saya berlatar belakang sebetulnya dari dua alam gitu ya. Mungkin kalau misalnya hewan ada alam laut, ada alam darat ya. Kebetulan saya berasal dari dua alam karena di bisnis yang saat ini saya miliki dan jalani itu ada yang offline ya, artinya non-tech ya, non-tech. Mungkin bahasanya lebih cocok non-tech ya, karena bisnis offline juga saat ini sudah menggunakan teknologi, tapi model bisnisnya yang sebetulnya non-teknologi. Contohnya, misalnya kalau kita berbisnis kuliner saat ini itu udah pasti attachment dengan teknologinya itu banyak ya, menggunakan aplikasi online delivery, menggunakan pay at table dan lain-lain lah ya. Tapi di sisi lain juga saat ini saya juga menjalankan ya sebuah institusi pendidikan non formal namanya Foodies, jadi the first F&B edutech di Indonesia. Jadi kita memang punya program untuk belajar bisnis kuliner baik itu offline ataupun online. Jadi harapannya sore hari ini saya bisa share dari dua sudut pandang itu, karena mungkin dari teman-teman juga nanti ada yang bisnisnya ke tech product, ada yang juga ke non tech product ya. Oke, saya mungkin akan share screen. Semoga udah bisa kelihatan ya, teman-teman. Oke, kalau cerita singkat mungkin tadi udah ya sekilas. Kebetulan karena saya suka makan, jadi memang saya memilih jalur ya untuk berbisnis itu di makanan gitu ya, baik itu di bidang pendidikannya maupun di bidang real bisnisnya gitu. Saat ini itu di Foodies ya, saya banyak aktif gitu ya. Kita udah berjalan di tahun ke-5 saat ini. Kita memang merupakan sekolah bisnis kuliner. Jadi ini adalah sebetulnya salah satu cara saya dan teman-teman pebisnis kuliner lain itu untuk membantu para mereka yang masuk ke dunia kuliner, tapi biasanya kalau pebisnis kuliner itu berangkatnya karena saking bisnisnya sangat mudah dimasuki gitu ya, rata-rata masuk dengan tanpa ilmu yang lengkap gitu. Jadi kalau di Foodies, di sekolah bisnis kuliner ini, itu ilmu yang lengkap itu akan diberikan dari mulai dari operation, marketing ya, bikin bisnis plan, memilih bisnis model yang tepat, termasuk salah satunya adalah fase di mana kita mempelajari market dan meng-create produk yang memang dibutuhkan oleh market ya. Jadi yang hari ini akan saya share itu adalah salah satu dari bagian yang diajarkan ya di kurikulum sekolah bisnis kuliner kita. Nah, biasanya ya teman-teman kalau misalnya mikir bisnis, biasanya tuh ini kayak jebakan Batman buat kita yang secara beruntung itu sebetulnya tinggal di atau hidup di era digital ya. Tapi karena saking udah dunia bisnis tuh berkembang, kemudian market itu sudah tidak sederhana lagi, kompetisi sudah tidak sederhana lagi. Jadi setiap kali kita mikir mau memulai bisnis tuh yang ada di kepala kita tuh kayak ilustrasi ini gitu ya. Rumit aja ujung-ujungnya gitu. Padahal sebenarnya salah satu cara ya di mana kita bisa achieve product market fit itu kalau kita bisa berpikir secara sederhana ya. Nah, karena pada saat kita ngomongin tentang bisnis ya, bisnis itu tentu ada yang social business ya, tapi di sini kita konteksnya bahas bisnis di mana
kita making profit ya, how we make money. Dan biasanya how we make money ini itu diistilahkan dengan yang namanya sales ya. Jadi kadang-kadang kita tuh loncat ya, pemikiran kita tuh sering kali loncat. Pokoknya yang namanya bisnis, oke, kita harus create sales gitu. Tapi sales itu datangnya dari mana sih gitu ya? Sales itu hanya bisa terjadi kalau ada customer yang membeli ya. Baik itu kita produknya tech ataupun non-tech ya. Ujung-ujungnya kita hanya bisa menciptakan bisnis yang sustainable kalau ada orang yang mau pakai produk kita, kalau ada orang yang mau beli produk kita. Jadi memang kepala kita yang sangat ruwet dan rumit tadi itu harus kita urai ya, dan kita sederhanakan, dan harus kita fokuskan dari kita sebagai pebisnis bangun pagi sampai kita tidur lagi, sebetulnya fokusnya ke customer aja. Customer benar-benar itu yang harus kita hack sih dari bagaimana cara kita berpikir. Ini juga relate ke saya pribadi ya. Kadang-kadang kalau nyari ide, nyari proses tuh rumit banget ya. Padahal kalau kita mindahin sudut pandang kita ke customer atau kita lebih banyak mendengar mereka, itu biasanya solusi-solusi yang sederhana itu akan muncul gitu ya. Karena apa? Karena kita fokus ke customer. Anggapannya ya, kalau kita balik ke zaman dulu gitu ya, untuk menyederhanakan cara kita berpikir, ya kebetulan aja sekarang nilai tukar kita itu uang ya. Tapi kalau zaman dulu itu uang itu tidak ada ya, misalnya orangnya punya ayam, nah tetangga kita ini butuhnya apa sih ya? Misalnya tetangga kita butuhnya buah, ya pasti mereka nggak mau barter sama kita karena kita punyanya ayam gitu ya. Tapi kalau tetangga kita butuhnya buah, terus kita menginginkan sesuatu dari mereka ya, misalnya kita pengen sepeda yang sepeda mungkin zaman dulu belum ada ya. Kita pengen kulit yang ada di dia gitu ya, kulit hewan gitu misalnya. Ya kita harus sediain buah supaya dia mau barter kulit hewannya ke kita gitu. Jadi analoginya kita buat sesederhana, sesimpel mungkin supaya product market fit ini tuh bisa kita achieve gitu ya. Ada beberapa indikator dan pola yang sederhana yang coba saya akan berikan ya hari ini supaya bisa membantu teman-teman pada saat eksekusi lebih mudah. Nah, karena tadi kita ngomonginnya customer, the challenge saat ini adalah customer itu banyak banget tipenya ya. Sebelum kita ngomongin yang namanya product market fit, sebelum kita ngomongin yang namanya produk ya, mau kita mulainya di tengah-tengah atau lebih baik jika kita memulainya dari awal ya, sebelum kita memulai create produk adalah kita harus memahami dulu siapa sih sebetulnya target market yang kita pilih. Teman-teman pasti udah pernah ya belajar segmentasi ya, targeting. Makanya proses segmentasi dan targeting ini nggak boleh di skip ya. Tapi kalau di bisnis kuliner tuh banyak banget yang nge-skip. Jadi tiba-tiba udah jualan gitu. Padahal sebenarnya belum terlalu tahu juga saya tuh jualannya sebenarnya ke siapa sih gitu ya. Tapi fokus banget ya ke produk. Saya juga di tech ya, di tech produk kemarin baru aja bantu teman untuk fokus group discussion ya. Jadi tim mereka itu develop produk yang sangat komprehensif banget, lengkap, fiturnya udah lengkap segala macam. Tapi kenapa mereka pada akhirnya datang ke Foodies untuk FGD gitu ya? Karena produk yang lengkap dan banyak banget fiturnya itu kok nggak bisa diterima oleh customer sih gitu ya. Susah banget membuat orang menggunakan produk itu, susah banget menggunakan orang stay di produk itu, melakukan repetisi penggunaan dan lain-lain. Ternyata pada saat setelah kita FGD dengan beberapa teman-teman pebisnis kuliner yang lain, ternyata dari 20 fitur yang dia punya itu customer itu cuma butuh 2 fitur utamanya aja gitu ya, dan malah 2 fitur utama itulah yang mungkin harus diperdalam ya dibandingkan misalnya melebarkan fungsi-fungsinya. Itu contoh ya bahwa kita perlu memahami needs dari target market yang kita pilih ini apa gitu. Nah, teman-teman kalau udah pernah belajar juga ya, permasalahannya sekarang kita tidak bisa berhenti untuk berkompetisi hanya sebatas kebutuhan ya, tapi juga sampai ke keinginan dan ekspektasi ya. Beda orang, beda kebutuhan, beda keinginan. Buat teman-teman yang
udah mulai punya atau mikirin produk ya, jadi needs, wants, expectations dari target market yang kita pilih, itulah yang harus jadi fokus di awal pada saat kita mau memulai atau mendevelop sebuah produk. Sesimpel-simpelnya produk yang akan kita buat pasti akan butuh resources ya. Mau itu uang misalnya enggak gitu ya, tapi pasti akan butuh tenaga, waktu gitu ya, waktu kita ya untuk mendevelop produk. Jadi pastikan pada saat kita mendevelop produk ini, kita udah dapat datanya dengan lengkap ya, bukan asumsi, bukan terka-terka ya, needs, wants, dan expectations dari target market kita itu apa ya, sehingga itulah yang akan kita penuhi di produk kita. Contoh kalau misalnya di makanan ya, tentu kalau kita berjualan ke Gen Z ya udah pasti berbeda. Misalnya produknya sama ya, bubur ya, kita jualannya ke siapa aja itu udah bisa beda banget ya. Sama juga dengan tag produk ya. Jadi kalau misalnya kita punya target market ya, atau ada juga yang menggunakan istilah ya atau strategi di awal itu early adapter ya. Jadi pilih dulu early adapternya siapa sehingga produk dan feature yang nanti akan kita bangun itu sesuai dan menarik perhatian mereka sehingga bisa akuisisi customer pertama kita dan akhirnya membangun loyalty dan repetisinya. Nah, secara sederhana ya prosesnya di product market fit ya, tapi sebetulnya secara proses marketnya dulu ya, kemudian produk itu ada dua kebaginya. Yang satu itu adalah PR kita untuk mengidentify ya apa sih kebutuhan market yang kita pilih ya, needs, wants, expectations, atau kalau fasenya teman-teman masih ada di awal banget, justru nge-break segmentasi yang banyak ya, kemudian di-break semua needs, wants, expectations dari masing-masing segmentasi itu, kemudian dipilih yang menjadi targeting kita. Tentu disesuaikan dengan resources yang kita punya. Kalau di non-tech, khususnya di kuliner misalnya, wah saya ngelihat segmen banyak nih, misalnya mau berbisnis dengan market misalnya Malang, kota Malang. Segmennya banyak. Needs, wants, expectations-nya udah di list gitu ya. Tapi resources yang saya punya itu, satu, saya passion di makanan sehat. Dua, saya kenalan orang-orang atau influencer di dunia lifestyle sehat banyak gitu ya. Nah, itu salah satu faktor-faktor ya yang bisa menjadi alasan decision making kita gitu. Jadi memilih targeting tentu kita juga harus cocokkan dengan resources yang kita punya. Atau case lain, misalnya kebetulan saya generasi kedua dari bisnis keluarga di bakery, udah 30 tahun misalnya. Nah, itu resources yang patut untuk menjadi alasan ya decision making kita. Berarti kita ngambil misalnya targeting nih orang-orang yang suka dengan bakery, tapi kita akan create brand yang young gitu ya, atau yang cocok dengan Gen Z misalnya. Nah, itu adalah fase identify. Nanti kalau fase identify-nya udah selesai, nah teman-teman baru create si produk itu ya. Nah, barulah masuk ke fase si product market fit tadi ya. To test the idea. Jadi baik kita di tech product ataupun di non-tech gitu ya, dua fase ini pasti akan kita jalankan dan product market fit itu adalah fase yang wajib dijalankan sebelum pada akhirnya kita masuk ke tahap scale up. Dari bisnis yang non-tech ya, dan yang saya alami dan saya jalani juga, itu kita selalu melakukan product market fit itu ya. Jadi kalau misalnya buka bisnis ya, nggak tiba-tiba langsung jadi 150, ada dulu product market fit-nya, kita buka satu store dulu, sama aja seperti tech produk ya, kita bener-benerin dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat rangkaian menu abnormal dulu, sama rangkaian menu abnormal saat ini itu udah mengalami banyak sekali fase ya development product ya kalau di tech bahasanya ya. Jadi sama prosesnya seperti itu. Indikator-indikatornya apa ya? Mungkin kalau di non-tech itu di outlet ya bisa digunakan untuk yang kuliner ataupun yang non kuliner. Udah pasti satu itu create sales atau enggak gitu ya. Mungkin ini akan nanti ngebedain ya antara tech product mungkin lebih ke user dan segala macam. Tapi kalau di non-tech biasanya kita pakai indikator itu sales ya. Kemudian ada pertumbuhan sales ya.
number of customernya bertambah banyak atau enggak, dan yang paling penting adalah melakukan repetisi atau enggak ya. Mungkin indikator-indikatornya juga ada yang serupa dengan product tag ya. Mungkin nanti Mas Fikar akan jelasin lebih detail tentang itu. Oke, secara summary, nah ini yang paling penting ya dalam prinsip product market fit ya. Yang paling paham market itu adalah pemenangnya ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kita lagi lomba apa sih ya? Sebenarnya lagi lomba baca pikiran customer gitu ya. Akhir-akhir ini sering banyak pembahasan future proofing ya. Jadi future proofing itu lebih advance lagi ya dari sekedar membaca keinginan customer, tapi membaca apa yang sebenarnya customer inginkan, tapi dia tidak sadar bahwa dia menginginkannya ya. Jadi banyak bisnis-bisnis dan brand di skala global ya yang berhasil karena dia melakukan si future proofing itu dengan bagus ya, dengan berhasil gitu. Oke, nah ini adalah cycle-nya ya. Mau kita ada di tahap awal ya, ataupun pada akhirnya nanti kita masuk ke fase product market fit dan seterusnya, yang namanya insight, test ya, kita tes produk atau development yang udah kita dapatkan dari insight, kemudian kita evaluate. Dan itu akan terus berputar gitu ya. Kenapa? Karena market tidak pernah berhenti untuk berubah ya. Karena market kan mungkin dulu ada yang bilang 4C, habis itu jadi 6C, habis itu jadi berapa C, sekarang banyak banget ya. Itu membuktikan bahwa yang namanya market tidak pernah berhenti berubah. Dan tugas kita sebagai pebisnis, sebagai orang yang running the business itu adalah mengikuti perubahan itu ya, karena kita ada balik ke prinsip awal, if we want to make money, if we want customers kita menggunakan produk kita atau membeli produk kita ya, fokusnya adalah kita harus memenuhi needs, wants dan expectations-nya mereka ya. Oke, mungkin untuk awal seperti itu ya yang saya coba share dari pengalaman maupun dari sebagian dari kurikulum yang biasa kita ajarin ya ke teman-teman pebisnis kuliner. Intinya adalah never make assumptions ya, tapi kita harus datang langsung ke customer kita dan kita tanya ya, dan atau kita punya metode yang gimana caranya untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan ya, apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu dulu ya Mas Rifki, nanti disambung di sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi hari ini. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Stephanie ya, Mbak ya, Teteh Stephanie. Jadi kita nanti korek-korek lagi nih macam-macam tentang ilmu produk marketingnya, apalagi tentang di bakso bujangan atau bahkan di warung abnormal, nanti kita korek-korek di situ. Kan menariknya gini, kita udah konsumsi dan kita ketemu sama yang mikirin ini. Jadi kita bisa curi macam-macam nih dari sini ya. Oke, kita nanti ketemu lagi ya Bu Stephanie. Oke, kita sekarang berdiskusi sama Pak Fikar Al-Baba. Kalau disebut Pak itu sebenarnya agak gimana gitu ya. Soalnya Pak Fikar ini kalau dilihat KTP itu paling muda di antara sini semua. Paling jago nih. Pak Fikar, lagi di mana? Kalau kata ekstrimnya haram Mas itu, Mas. Waduh. Oke, teman-teman. Pak Fikar ini adalah founder dan director dari Indicraft ya, sebuah media, dan juga beliau juga chairman dari stasiun. Jadi ini kalau startup ya ada di Malang nih, ada komunitasnya. Nah, beliau ini yang menggawangi kayak gitu loh. Jadi setengahnya nih kalau misalnya saya tuh guyonannya tuh, kalau misalnya beliau ini di dunia perstartupan Malang, ini udah kayak Mbahe gitu loh. Mentor, wah dia mah yang bikin mentor startup di Malang yang mentorin beliau gitu loh. So, teman-teman kalau misalnya ini agak sesat sih. Waduh. Kok sesatnya Ini masih bagus, belajar, masalah, sama-sama Mas. belajar, Mas. Kita sama-sama belajar, Pak. Kalau tersesatnya kayak Mas Fikar, Mas, saya juga mau, Mas. Jadi nggak masalah. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Dan juga Pak Fikar ini juga merupakan CTO, Chief Technology Officer dari PT Mitra Millennials Indonesia atau dari brandnya Cokro Indonesia. Mungkin Pak Fikar, sebelum kita materi nih, bisa cerita dikit nih tentang mungkin Cokro Indonesia atau mungkin di stasiunnya kayak gitu. Apa sih Pak? Kira-kira kita bisa ngapain di situ? Terutama teman-teman yang di Malang. Oke, terima kasih Mas Rifki. Sebenarnya saya yang pantas dipanggil Bapak itu
Bapak Rifki karena dosen ya. Kalau kita kan di dunia startup ya agak haram kalau panggilnya Bapak itu, harus panggilnya Mas atau Kakak atau panggil nama aja kayak Mbak Steph tadi bilang. Tapi kalau panggil namanya kan nggak sopan gitu ya. Oke, jadi salam kenal semuanya. Saya Fikar. Kebetulan saat ini sebagai koordinator di sebuah komunitas namanya Komunitas Stasiun, bukan Stasiun Kota Baru atau Kota Lamanya Malang ya, apalagi Stasiun Gubeng atau Stasiun Pasar Turi. Tapi kita sebuah komunitas startup Singoedan namanya Stasiun. Nanti cari aja stasiun.org. Jadi kita sebuah komunitas yang istilahnya kita berkolaborasi dengan teman-teman industri yang isinya teman-teman pelaku startup gitu ya. Total sekarang kita kurang lebih ada sekitar 115 member startup aktif di Indonesia ya kalau ngomong, karena memang nggak cuma Malang doang gitu ya, tapi memang masih by data gitu kan, belum yang aktif berkomunitas dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau ini boleh cerita sedikit, sekarang kalau yang Cokro itu sebenarnya startup ke 1, 2, 3, 4, 5, startup kelima dari yang pernah keempat atau kelima ya? Ya sekarang masih running sih, masih running, baru gabung 2019 kemarin. Alhamdulillah dapat invest, tapi nggak boleh rilis dulu karena ada pandemik. Jadi ada syukurnya, ada ininya bahwa kita diberikan waktu untuk lebih lama gitu ya, untuk mempersiapkan produk biar lebih matang gitu. Ya itu sih sedikit bocorannya, nanti kita lanjut di chat di slide Mas. Oke, thank you Mas Fikar. Buat teman-teman nanti di Malang kita bakalan korek-korek lagi ya. Gimana sih cara ngabisin duit investment itu? Oke, daripada nunggu lama lagi, silakan Pak Fikar, Mas Fikar, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman Binus dan Great Nusa dan teman-teman bisa ya yang sudah menginvite di acara kali ini. Jadi sedikit sharing tentang, karena topiknya product market fit. Jadi saya karena ada juga Mbak Stefani akan ngomong tentang segi non tech bisnisnya, kalau saya ngomongin di digital bisnisnya gitu ya. Apa yang saya pelajarin selama ini untuk menjalankan bisnis di dunia startup digital. Oke. Jadi saya Fikar, teman-teman tadi sudah kenalan sih. Kebetulan 25 years old, baru 25 tahun. Jadi mungkin saya baru paling muda di sini ya. Teman-teman mungkin ada yang seumuran, silakan kita ngobrol. Kebetulan lagi banyak belajar tentang startup. Dan sekarang domisili di Malang. Tadi udah dijelasin Mas Rifki ya, kalau yang masih running sekarang itu ada Indicraft Indonesia, kita di media dan studio digital kreatif, kemudian yang ada Fitri Milenial Indonesia itu Cokro Indonesia, kita jualan kos-kosan ya, tapi belum rilis gitu ya, tapi udah tahap development. Teman-teman bisa cari aja di Google atau di Google Play Store Cokro Indonesia, tapi sekarang masih available untuk yang mitra karena belum rilis. Kemudian nah ini akan jadi case juga nanti ketika kita bahas tentang product market fit. Terus yang sudah nge-freeze ya, bukan tutup sih, masih nge-freeze, itu ada 2 startup, namanya Komaldev Indonesia, ini di bidang software house, sama yang satu lagi Kotakan Indonesia, ini di bidang kuliner, tapi in-tech ya, marketplace untuk kuliner. Terus kemudian di komunitas, di stasiun, sama di Malang Creative Fusion. Ini sedikit, ini yang saya kerjakan sekarang. Jadi please kalau ketemu jangan panggil Bapak, jangan panggil Mbah gitu ya, panggil Mas aja gitu ya. Oke, jadi sedikit tentang Indicraft. Jadi karena kemarin saya di Indicraft, kita sebagai portal media ekonomi kreatif, yang tujuannya untuk sebagai literasi tentang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia gitu ya. Ada tentang sharing acara kreatif, pelaku kreatif, produk-produk kreatif dan lain sebagainya. Dan harapannya memang karena Indonesia sekarang ini lagi salah satu tonggak untuk kedepannya ini adalah ekonomi kreatif, jadi kita kepingin jadi salah satu literasi dan juga salah satu acuan juga nanti ke depan, bahwa nanti kalau
tentang industri kreatif ke Indicraft aja gitu sebagai literasinya. Nah, ini kita baru running, baru rilis juga PT di 2019 kemarin, jadi kita masih baru, tapi sebenarnya kalau Indicraft sendiri baru di tahun 2018. Oke, nah langsung ke topik teman-teman. Halo, suara saya terdengar, Mas? Aman, Mas. Oke. Merdu banget. Soalnya di sini video saya nge-freeze, videonya teman-teman nge-freeze di saya. Oke, jadi kalau ngomongin product market fit di bisnis digital itu biasanya memang semua proses biasanya banyak metode yang digunakan teman-teman. Tapi yang paling umum digunakan adalah bisnis model Canvas atau BMC. Ada lagi juga nanti diturunkan jadi value processing Canvas. Nah, kalau saya biasanya mengawali semuanya dari bisnis model Canvas, di mana nanti product market fit-nya akan kita temukan itu adalah ketika penyesuaian dari sisi kiri dan sisi kanannya. Dari sisi kiri ini sisi produknya, sisi kanannya adalah market-nya gitu. Jadi mungkin menyambung sedikit dari Mbak Stefani bahwa kuncinya adalah validation, kuncinya adalah tes terus kemudian dapat feedback dan sebagainya. Ya, nanti kita itu kunci dari product market fit gitu ya, untuk pengukurannya itu. Nah, kalau kata baca-baca buku di Lean Startup ini proses dari product market fit-nya mulai dari menentukan target customer, terus kemudian mendeliver atau mengetahui apa yang dibutuhkan sama customer-nya, baru nanti kita akan menemukan product market fit. Kalau memang produk ini benar-benar dibutuhkan, benar-benar mau di customer mau membeli produk kita atau membutuhkan produk kita. Nah, baru setelah itu ngomongin value proposition, ngomongin tentang fitur setnya, fitur kedepannya seperti apa, sampai ke arah user experience-nya. Nah, ini biasanya teman-teman yang baru pemula, ini mungkin aku kasih case, nanti akan sedikit banyak ngasih case, tapi mungkin bukan level nasional, startup nasional, tapi levelnya ke lokal Malang. Sekaligus saya mengenalkan teman-teman produk Malang yang oke nih, biar teman-teman juga bisa tahu bahwa Malang itu juga punya startup-startup yang keren-keren loh. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau yang sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa itu biasanya mereka memulai produk dari determine target customer, siapa target customer-nya seperti apa, kemudian identifikasi kebutuhan tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Stefani, kemudian baru kemudian menentukan value proposition-nya mau diarahkan kemana, mau seperti apa, terus kemudian dispesifikasikan jadi rencana atau fitur setnya MVP, minimum viable product. Jadi nggak langsung melulu langsung jadi aplikasi jadi, enggak, tapi semuanya akan berawal dari MVP, minimum viable product. Setelah MVP udah direncanakan, dibikin MVP-nya gitu kan, dibikin dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk landing page, bisa dalam bentuk desain, bisa dalam bentuk mock-up aplikasi dan sebagainya gitu. Setelah itu baru dites ke customer. Nah, ngetesnya bukan ke customer umum ya, tapi ke customer target, atau yang lebih kecil lagi adalah ke early adopters, ke target siapa customer utama kita nanti gitu, atau pengguna awal kita yang pas gitu. Nah, kalau stage di startup digital ini kalau di yang kebetulan karena saya juga di Digital Innovation Launch atau DILO, salah satu under dari Telkom yang sering dipelajarin di inkubator atau di proses program akselerasinya dari Telkom atau Indigo, itu ada product validation, ada business validation, ada market validation. Nah, kunci dari validation ini yang penting di product market fit gitu ya. Tapi sebelum product market fit itu biasanya harus melewati stage-stage sebelumnya, ada problem atau solution fit nih. Product validation kita lakukan ketika kita udah punya ide nih, udah punya video, udah punya MVP, kemudian produk itu kita validation. Mas, aku punya produk aplikasi untuk kasir kafe misalnya contoh ya. Karena saya lagi di kafe nih. Saya punya produk kasir kafe untuk POS misalnya. Saya mau jual ke sampean Mas. Tapi apakah Masnya butuh gitu? Nah, kalau saya bukan pemilik kafe ya pasti bukan pemilik utamanya dong gitu. Kalau saya pemilik kafe ya pasti orang akan
dia akan datang ke saya untuk menawarkan produknya. Nah, ini dari sini akan menentukan produk validation produk itu udah sesuai nggak, biasanya bawa mock up dan sebagainya. Kemudian masuk ke arah, oh ini benernya problemnya solve nih, ternyata memang ini dibutuhkan oleh pemilik kafe, tapi mereka belum mau jualan, maksudnya kalau mau produknya ini langsung dibeli seharga contoh 1 juta rupiah misalnya, sekali beli mereka keberatan pasti gitu kan. Nah, akhirnya harus menentukan bisnis modelnya seperti apa. Oh, ternyata pemilik kafe itu bisnis modelnya lebih seneng kalau share profit Mas, atau lebih seneng untuk sewa misalnya 200.000 per bulan, atau 10.000 per user, atau 5.000 per user, atau seperti apa. Nah, itu divalidasi jadi bisnis model validation. Jadi benar-benar bisnis ini tervalidasi, baru nanti masuk ke arah product market fit. Ya, di titik product market fit ini, note-nya adalah activity yang akan kita gunakan paling sering adalah learn, build, measure. Jadi pelajarin, bangun, atau bikin, atau kembangkan, kemudian diukur. Setelah diukur misalnya, oh ternyata kurang, teman-teman harus belajar lagi, atau biasanya eksperimen yang paling sering digunakan adalah pivot. Ternyata memang produk ini nggak banyak dibutuhkan nih. Oh ternyata idenya nggak cocok nih, oh masalahnya nggak cocok nih, dan sebagainya. Karena awal dari sebuah produk, atau biasanya teman-teman kalau mau bikin startup itu harus based on problems yang ada, baru teman-teman akan menyelesaikan solution. Itu yang paling gampang kalau teman-teman mau cari ide untuk bikin startup atau bikin produk. Nah, kalau misalnya di pengukuran atau di measure ternyata nggak banyak yang mau Mas, gimana? Ya berarti tidak tervalidasi gitu. Otomatis kamu harus bikin baru, ada bisnis modelnya kamu rubah, atau produknya kamu ubah gitu kan. Bisa pivot, atau bisa menambahkan, atau bisa mengganti, dan sebagainya. Baru kemudian setelah produk, oh ini udah market fit, udah siap, baru nanti teman-teman akan melakukan market validation untuk apakah memang produk ini memang benar-benar pas nih untuk market ini gitu. Apakah bisa digdein sampai nanti ke tahap scale. Scale ini teman-teman bisa mulai growth, mulai buka cabang di mana-mana, mulai ada keuntungan yang berlipat-lipat gitu ya dari awal gitu. Udah nggak MVP lagi, udah jadi produk jadi. Itu sampai nanti di titik exit atau di titik goals-nya teman-teman untuk valuasinya berapa, atau mau mencari investor atau seperti apa. Nah, ini beberapa contoh startup dari Malang yang di bawah ini ada contoh misalnya Cokro masih di tahap program solution fit atau mencari memvalidasi produk, karena in case kita sudah dapat, ini belum boleh dipublikasikan, kita udah dapat invest tapi memang karena pandemik kita nggak boleh rilis. Kenapa? Karena bisnis mulai dari bisnis model validation, product market fit, market validation, dan sebagainya itu nggak akan kita bisa lalui dengan produk ini kalau masih kondisi pandemi gitu. Karena udah nggak, kan semua pembelajaran atau kuliah itu online gitu ya, kemudian kuliah atau kerja itu juga masih kebanyakan masih di 50-50 kan di beberapa tempat. Terus kemudian juga masih belum banyak yang open dari kerjaan dari luar kota dan sebagainya, sehingga sama investor jangan dulu gitu. Kamu kalau rilis sekarang kamu bakalan rugi karena market kamu masih belum pas, belum banyak, dan timingmu juga nggak pas gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi. Terus kenapa kok saya ngomong menetapkan Indicraft di business model validation? Karena Indicraft ini udah berjalan 3 tahun. Kita di bisnis media sekarang lagi coba untuk nggak pivot sih, tapi menambah fitur atau menambah usaha baru di sini, studio untuk pengembangan aplikasi dan website. Ini kita lagi proses untuk memvalidasi apakah bisnis model ini pas gitu. Oh ternyata kalau udah sesuai, baru nanti ke arah product market fit. Ini setelah saya 2018-19 ada namanya Kotakan Indonesia. Dulu kita bikin marketplace untuk orang jualan nasi kotak, jualan snack box, jualan catering, dan sebagainya. Kita jadi satu platform. Kita dulu udah sempat kurang lebih sampai
kita masih Malang sih pada waktu itu, masih di Malang Raya aja kurang lebih sekitar 100, nggak sampai 100 sih, 75-an kayak vendors. Perputaran pertama profit kita hampir kemarin sempat dalam 1 bulan itu pernah sampai 50 juta. Padahal kita cuman ambil sharing profitnya aja dalam sebuah aplikasi. Nah, tapi akhirnya karena ada pandemik ini juga, karena situasi seperti ini, akhirnya kita freeze atau kita close. Ini lagi proses untuk pivoting karena di pandemi kayak gini event-event belum normal kan, karena dulu kita market customer segmen utamanya adalah IO atau penyelenggara event gitu, atau kampus-kampus yang suka bikin workshop atau seminar. Tapi karena workshopnya kebanyakan online, walaupun toh sekarang di awal 2021 udah mulai banyak event offline nih ya. Jadi itu banyak yang akhirnya ini nggak cocok nih, kalau ini percuma kita nanti akan effortnya lebih banyak, ya kita fokuskan ke kenapa kok Indicraft ini, karena memang bisnis media setelah dipelajari memang perlu waktu yang lama, bahkan sekelas beberapa media-media yang besar mungkin mereka butuh 3-4 tahun. Makanya kalau teman-teman nanti punya aku bikin media mas, nggak apa-apa, tapi teman-teman harus akan lebih lama lagi untuk mengembangkan produk itu. Makanya kalau ketika ada lomba-lomba kegiatan, kalau mas kamu bikin marketplace atau bikin media atau bikin showcase produk, ini 3 hal yang susah untuk dikembangkan nanti untuk jadi produk bisnis, terutama di bisnis digital. Makanya akan kalah gitu kan kalau dengan ide-ide yang lain. Nah, kalau yang udah lolos ke market validation, ada 3 produk nih dari Malang. Ada Edubongo. Edubongo ini untuk education. Ini punya teman juga di station. Kemudian ada Maju. Maju ini POS. Dia udah scale sampai ke Jakarta. Sama Quiku. Quiku itu dulu dari 2013 atau 14 kalau nggak salah, itu juga dari teman-teman mahasiswa. Akhirnya sekarang kalau nggak salah kemarin diakuisisi sama Falcon. Ini dari Malang juga. Ini sedikit cerita dari stage-nya. Terus, nah kalau untuk mempermudah teman-teman nih, Mas, gimana caranya kita untuk mengukur atau menilai produk kita udah market fit gitu ya, terutama di sektor digital. Nah, pertama adalah teman-teman, ini ada framework yang menurut saya juga make sense sih untuk teman-teman untuk kita gunakan, tapi jangan jadi satu-satunya metode atau satu-satunya treatment yang teman-teman harus kerjakan. Tapi ini sebagai salah satu framework aja, silahkan dicoba gitu ya. Yang pertama adalah F-nya adalah finding early adopters. Jadi mencari siapa sih yang benar-benar customer segmen dari produk yang kita bikin. Contoh misalnya di Cokro, saya punya 2 segmen target. Saya punya 2 bisnis. Satunya untuk pemilik kos, satunya untuk pencari kos kan. Kalau pemilik kos segmennya siapa ya, orang-orang biasanya umur 40-50 tahun, dia tinggal di Malang, dia biasanya ibu rumah tangga atau pensiunan gitu ya. Tapi rata-rata kemarin setelah saya riset, setelah kita deep interview, kebanyakan cewek yang punya gitu ya. Bahkan ada 1 orang yang dia punya 10-15 kos-kosan. Oh, ternyata valid nih customer segmen itu. Tapi harus detail lagi nih, lebih banyak lagi detailnya. Terus kemudian ya, bentar ya teman-teman. Oh, bukan. Oke, sorry ada sponsor teman-teman. Oke, terus dari situ tervalid ini, terus kemudian baru cari end user. End usernya siapa? Karena kita kemarin nyebar kuesioner dan deep interview juga ke teman-teman mahasiswa, kebanyakan cowok cewek sama, tapi segmentifnya kita menemukan ternyata dari 3 segmen. Ada segmen yang dia mahasiswa menengah ke atas, ada juga yang karyawan gitu. Itu yang jadi segmen utamanya kita di Cokro. Nah, ada lagi overtesting O-nya. Itu kalau kita menggunakan model-model ads, iklan, bikin iklan di Facebook, Twitter dan sebagainya. Paling sering sih kalau saya dulu kalau misalnya malas untuk bukan malas sih. Kalau udah bosan deep interview biasanya pakai metode kayak gini sih, kalau karena memang pandemi juga nggak bisa beraktivitas secara offline dengan luas gitu ya. Akhirnya terus kita pasang ads di Facebook, kemudian kita arahkan berapa orang yang mengunjungi, berapa orang yang cuma melihat doang, berapa orang yang sampai ke arah exit atau sampai tertarik untuk membuka lebih lanjut.
bahkan ada beberapa orang yang sampai ke call to action, sampai menghubungi kita. Nah, kayak gitu, ada ads, ada email spam, yang suka spamming, teman-teman bisa di email, via brosur, via mockup, itu masih make sense itu sekarang. Kemudian utility testing. Nah, utility testing ini biasanya teman-teman kalau udah harus punya mulai dari demonya, link-link untuk mengaksesnya, jadi udah punya MVP minimal landing page, kemudian video profilnya untuk mengenalkan produknya, nanti dilihat dari situ berapa interaction-nya, dan bisa jadi nanti untuk menarik perhatian teman-teman kasih gift atau kasih hooks. Gift itu kayak hadiah atau merchandise nanti untuk teman-teman yang ngasih komen atau feedback, kemudian tawarkan apa yang menarik gitu. Terus C-nya ada concurrency testing. Di sini ini udah langsung ke platformnya. Jadi pemesanan langsung, ada via landing page, kemudian ada bikin program PO atau pre-order gitu. Nah, ini yang untuk concurrency testing. Yang terakhir adalah scaling to fit. Ini yang paling nanti kalau udah biasanya kalau ini di stage-nya udah stage yang scale gitu ya teman-teman, yang udah selesai, ini udah PMV, udah aman, tinggal kita scale up nih, kita tambahkan fitur yang baru, kita tambahkan marketnya, tambahan siapa market utamanya, oh ini ditambahin, ini bisa di grab melalui fitur ini kayak gitu. Oke, semoga tidak terlalu berat ya teman-teman. Nah, ini terakhir, ketika ditanya Mas, kapan sih kita bisa mencapai atau menentukan atau bilang bahwa produk ini memang benar-benar produk market fit gitu ya. Itu sebenarnya balik lagi ke kita sendiri gitu kan. Ukuran kita seberapa besar gitu kan. Kalau aku ngomong produk saya udah produk market fit nih, ya, ukurannya dari mana gitu kan. Tapi ada satu nih biasanya yang kita gunakan di digital gitu ya. Biasanya ukurannya adalah 40% rules dari kalau saya biasanya harus lebih ini sih 70 sampai 80% itu harus tervalidasi ya. 40% user harus bilang bahwa kita harus punya produk ini, kita harus pakai produk ini. Atau 40% bilang bahwa kita akan kecewa kalau kita tidak menggunakan produk ini. Nah, ini berarti produk kita memang benar-benar dibutuhkan, mereka benar-benar mau menggunakan gitu ya. Mereka mau benar-benar mau beli atau mau bayar untuk produk kita gitu sih. Kalau cuma menginstal doang, habis itu di uninstall ya sama aja. Itu hanya tahap awal, tapi membuat orang akan menggunakan aplikasi kita secara terus-menerus. Nah, ini yang ini jadi salah satu tanda bahwa produk itu sudah masuk ke produk market fit. Ini sih teman-teman, semoga tidak terlalu berat ya. Nanti kita lanjut di sesi diskusi atau sesi Q&A. Teman-teman silakan kalau berkenan kontak-kontak bisa japri, main-main ke kantor, ke Dilo, atau kontak WA dulu. Itu nextnya teman-teman silahkan bikin produk apapun itu ya. Memang teman-teman harus based on problems, menyelesaikan masalah, solving problems, bukan hanya sebagai keinginannya teman-teman doang. Wah, aku kepingin bikin ini. Habis itu teman-teman nggak melakukan riset, nggak tahu basic, nggak tahu backgroundnya, atau nggak tahu latar belakang bikin aplikasinya untuk apa. Nah, ujung-ujungnya nanti teman-teman akan menguras tenaga doang, nggak dapat hasil apa-apa gitu kan. Harus ada impact atau harus ada value, nilai ekonomis atau nilai bisnis yang teman-teman hasilkan dari produk yang teman-teman bikin. Itu terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Semoga tidak bingung dan tidak jelimet penjelasan dari saya. Semoga Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Fikar. Wow, ini tadi saya perhatiin 2 materi itu bagus banget ya. Maksudnya selama saya ngajar juga dan saya memahami materi-materi ini juga nih, mesti ada aja hal yang baru kayak gitu. Oke, sip. Saatnya ini kita diskusi. Nah, di sini silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung pakai di kolom komentar ya. Di sini ada Bu Stefani dan ada Pak Fikar. Nah, untuk membuka diskusi saya sebenarnya penasaran nih, Bu Stefani, Mbak Stefani sama Mas Fikar. Saya tuh penasaran sama gini nih. Berapa lama sih Mbak Stefani ini sama Pak Fikar menemukan produk market fit-nya gitu? Soalnya gini, saya merasa saya ada di tengah-tengah itu gitu loh.
Satu, sebenarnya selain bakso bujangan dan abnormal, saya dulu tuh seneng banget makan namanya nasi goreng mafia pas di Bandung, pas di Malang juga kayak gitu. Makanya, wah ini nih, ini market fit banget nih, pas banget buat saya. Terus karena saya dosen juga, saya harus banyak baca artikel populer. Pas saya ngerti Indicraft, saya tuh sering banget buka Indicraft terus di bagian startup-nya, kayak gitu kan. Itu kan berarti kan produk market fit-nya ke saya dapat gitu loh. Nah, kapan sih Bu, Mbak dan Mas bisa menemukan itu dan bisa offer sesuatu produk dan pas banget sama market gitu kan? Berapa lama sih biasanya normalnya? Mungkin bisa dimulai dulu dari Bu Stefani mungkin. Monggo. Ya, oke. Tergantung dari kategori bisnis kita sepertinya ya. Jadi latar belakangnya bisa dari habit seseorang pada saat melakukan konsumsi produk itu. Jadi kalau misalnya di kuliner gitu ya, kuliner itu ukuran waktu seseorang itu akan melakukan repetisi membeli kembali itu di 1 sampai 3 bulan, tergantung dari tipe produk kulinernya juga. Jadi kalau misalnya kita tipe produk kulinernya misalnya makanan pokok gitu ya, seseorang itu akan makan makanan yang sama mungkin kurang dari 1 bulan. Kalau dia suka banget dia akan melakukan repetisi. Jadi sebenarnya kuncinya sih di repetisi sih, kata kunci yang berhubungan dengan product market fit ini. Karena kalau misalnya dia udah melakukan repetisi berarti dia mendapatkan value yang kita tawarkan gitu. Kalau di kuliner ataupun di yang non kuliner ya biasanya kan ada ukuran dari brand loyalty itu kan dua. Satu itu mereka membeli berulang, sama yang kedua itu merekomendasikan. Jadi sebetulnya kita bisa pakai indikator itu. Kalau di kuliner itu di restoran ya kita punya istilahnya light customer, kemudian medium customer sama heavy customer. Artinya misalnya kalau light tuh ya itu tadi dia berkunjung 3 bulan sekali, itu light customer. Tapi kalau misalnya medium atau heavy itu lebih sering ya. Tapi again tergantung dari kategori dan habit ya. Kalau misalnya kopi nih, kopi itu kan konsumsi harian ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan repetisi dalam 1 minggu atau kurang dari 2 minggu dia udah melakukan repetisi, produk market fit-nya itu udah dapet sih. Gitu. Oke, oh menarik sekali. Oke, terima kasih Bu Stefani. Mungkin kok dari Pak Fikar, gimana Pak bisa nemuin atau berapa lama sih kira-kira nemu market fit itu normalnya? Oke. Jadi kalau cerita dulu sih, memang benar sih tergantung produk apa yang kita bikin, tergantung dari bisnis apa yang kita bikin. Pernah nyoba sekali nyoba bikin, tapi belum sampai ini sih pre-order bikin F&B bisnis ya, offline gitu ya. Kita cuma jualan via Instagram gitu ya. Terus ternyata memang sekali buka order bisa sampai 20 sampai 30 pesanan. Pada waktu itu bikin puding gitu, puding aneka buah gitu, pengen nyoba-nyoba arah bisnis. Cuma ternyata memang ada satu something yang membuat nggak lanjut gitu ya untuk bisnisnya itu. Setelah kita pelajarin memang salah satunya adalah passion. Oh ternyata walaupun saya suka makan tapi passion saya bukan untuk bikin makanannya gitu, tapi lebih ke menikmati makanannya gitu sih. Nah, kalau di digital dulu saya dikotakan ceritanya, kotakan itu saya running sebelum lulus kuliah, jadi 2017 awal sampai 2018 gitu. Saya baru menemukan ini benar-benar pas itu di bulan ke-3-4 sih, bulan ke-4 lah dari proses development dan sebagainya. Dari rilis mungkin di bulan ke-2-3 udah itu. Nah, case-nya kotakan ini kita nggak pakai modal ya, maksudnya modalnya nggak kita cuma modal bikin aplikasi, bikin website, bikin aplikasi, kemudian kita tawarkan, kita cari vendor, dan kita nggak ada belum pada waktu itu belum ada investment, belum ada modal, kita juga masih kecil banget gitu. Itu baru bahkan sampai dulu saya jalan secara pribadi karena memang pengen nyoba nih secara operasional effortnya seberapa gede sih gitu kan. Akhirnya saya nyoba mulai dari saya bikin aplikasi sendiri, desain sendiri, proses transaksi sendiri, misalnya saya bantu order cari vendornya sendiri gitu kan, ngumpulin vendor
manual. Terus kalau ada yang pesan, misalnya saya jalan sendiri ke tempatnya, ke tempat orang yang vendor tadi, terus kemudian saya antar ke walaupun bukan on demand ya, nggak yang real time, tapi misalnya pemesan ini H-1 untuk acaranya gitu ya, itu baru saya pesenin dan sebagainya. Itu ternyata saya nyoba, oh ini perlu nih, akhirnya setelah ngerasain itu kita tahu celahnya, oh bisnis ini nggak bisa nih, ini harus butuh ini. Akhirnya pada waktu itu baru berani hiring 3 orang, kemudian akhirnya menemukan di 2018 atau 2019 sih kalau nggak salah. Tapi setelah itu jalan 3-4 bulan setelah itu akhirnya pandemi. Karena pandemi itu ya wis, teman-teman saya ajak pivot ke Indicraft. Walaupun Indicraft juga sampai sekarang juga kita belum PMV karena masih terus nyari bisnis model yang pas, karena bisnis media juga nggak terlalu seksi untuk jangka menengah ya. Kalau jangka panjang mungkin dia lumayan oke, tapi kalau bisnis media atau media online dan niche Indicraft itu ekonomi kreatif, niche-nya menurut kita sangat kecil, tapi memang kita masih optimis bahwa ini bisa gede nih suatu saat nanti gitu. Ya itu akhirnya yaudah, yang kotakan kita freeze dulu gitu. Sampai nanti kita mau pivot nih, kita cari. Tapi kalau proses pivoting, teman-teman harus memulai dari awal, mulai dari product validation, mulai dari cari bisnis, cari problem solution fit-nya seperti apa, terus divalidasi lagi produknya, kalau oke ya bisa jadi PMV lagi gitu. Kalau saya ngukurnya kayak gitu sih Mas. Jadi memang macam-macam tergantung produknya seperti apa. Makanya ini sambil belajar dari Mbak Steph juga, kalau bikin usaha F&B kayak gimana nih. Karena caseku dulu kita memang dari modal nol, kita nggak nol juga sih, tapi kecil banget. Tapi perlahan-lahan bisa, walaupun nggak bisa cepat. Beda sama kalau yang udah ada investor. Kita belum ada produk, udah dapat investor, ya kita tinggal habisin uangnya investor. Setelah itu ya wes, mau kalau oke ya jalan, kalau nggak oke ya investornya mau rugi nggak. Kayak gitu Mas. Oke, thank you Mbak Stefani dan Mas Fikar. Jadi memang tergantung produknya, dan nemuin produk market fit itu bukan kayak tiba-tiba ketemu gitu ya, memang butuh proses ya Mbak, Mas gitu. Oke, next to the question. Ini ada pertanyaan nih dari Jakarta. Saya biasanya nontonnya di konser, cuman ini tumben-tumbenan saya nontonnya di Zoom gitu kan ya. Biasanya pegang bas gede banget, saya tuh kok ketimpa itu penyet kali saya ya. Oke, pertanyaan dari Pak Abdul Aziz Turhan. Seberapa buruk sih dampak pandemi terhadap F&B di bisnis Indonesia? Mungkin ini kalau Bu Stefani lebih khususnya, kalau misalnya Pak Fikar kan pernah bikin kotakan, mungkin bisa diceritakan ulang sebenarnya dampaknya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Thank you. Silakan Bu Stefani. Ya. Halo, salam kenal Mas Abdul. Ya, keren kursinya. Pengen bikin juga. Kalau balik-balik lagi ya, sebenarnya kalau dari industri F&B secara keseluruhan ya, kalau saya cukup bersyukur ada di industri F&B, ini merupakan salah satu industri yang cukup bisa bertahan ya di masa pandemik gitu. Karena mau pandemik juga pasti orang perlu makan. Tapi yang jelas selama 1 tahun terakhir itu terjadi perubahan besar-besaran ya di industri F&B. Jadi model bisnis yang kalau di F&B ada indikator-indikator ya, jadi kayak misalnya membutuhkan capex atau modal yang besar, kemudian tempat yang besar juga gitu ya, kemudian misalnya nggak menggunakan teknologi. Nah, model bisnis seperti itulah yang akan sangat sulit bertahan di masa pandemik gitu. Tapi masih sama-sama industri F&B, tapi model bisnis yang berjalan atau bahkan growing-nya luar biasa banget di pandemik juga banyak gitu ya. Beberapa sih kalau dari yang kita jalanin sama data-data juga ya, itu tentu saja kayak frozen food, healthy food, kemudian online delivery ya, ghost kitchen ya, itu beberapa indikator tipe-tipe kategori yang malah melejit lah selama 1 tahun terakhir ini. Oke,
Mungkin kalau dari Mas Fikar ada nggak Mas pandangan khusus gitu, terutama tadi kan udah bahas juga soal kotakan gara-gara pandemi terpaksa harus didiamkan sementara, ataukah nanti ada gambaran lain gitu Mas? Oke, mungkin sedikit nambahin ya. Mungkin juga itu yang disebutin Mbak Stefani mungkin juga tergantung juga pada siapa customer-nya sih. Kalau customer-nya memang end user yang misalnya ke B2C gitu ya, itu mungkin reliable ya. Walaupun toh memang aku lihat juga dari teman-teman kuliner, terutama karena memang positioning saya juga di Malang gitu ya. Kemarin sempat ngeriset ke dua orang vendor gitu ya, dua orang yang punya catering ternama di Malang. Satunya dia bahkan naik 2 kali lipat pendapatannya. Walaupun nggak ada ini ya, nggak ada apa event, nggak banyak event, walaupun ketika sama-sama dua-duanya sama-sama acara atau hajatan gitu. Yang satunya dia off sampai 80%. Jadi dia turun pendapatannya 80%. Setelah saya coba ya diskusi sama teman-teman dan riset juga sama teman-teman di tim ini, ternyata ada hal yang mempengaruhi itu gitu kan. Satu mungkin contoh si A nih, si A ini yang omsetnya 2 kali lipat karena pandemik. Si B ini karena yang turun 80% omsetnya. Si A ini dia ternyata menggunakan cara-cara yang apa ya istilahnya? Cara-cara yang aneh, yang sebenarnya acara ini umum, tapi prinsip digital marketingnya agak sporadis gitu kan. Dia nyepam ke grup jualan gitu ya. Dia akhirnya ngumpulin banyak grup WhatsApp gitu ya, di-collecting. Aku mau join grup ini dong, aku mau join grup ini dan sebagainya. Habis itu dia share produknya dia. Dia awalnya catering, dia akhirnya bikin pivoting produk. Akhirnya dia jualan walaupun cuma pivot menu ya, jualan ayam utuh untuk hampers, ayam untuk acara-acara hajatan dan sebagainya gitu. Tapi dari situ ternyata dia karena saya berteman juga sama dia, maksudnya nggak deket tapi dia juga udah sepuh juga, udah tua juga. Setiap dia bikin story, dia ini sold out, ayamnya sold out, setiap hari sold out dan sebagainya. Serius, apakah seramai itu gitu kan? Dan ternyata memang iya gitu. Bahkan testimoni juga disampaikan sama dia. Dan dia, yang saya tahu dia cuma mainnya di WhatsApp. Karena customer segmennya ternyata di situ, pengguna WhatsApp, bukan ke Instagram gitu kan. Nah, yang satunya dia fokus untuk bikin foto makanan yang oke, dipasang di Instagram, di branding seperti ini dibikin tempatnya gitu ya. Tapi ternyata memang dia malah turun yang produk yang kedua gitu. Saya juga masih mempelajari karena memang saya juga masih awam di F&B. Cuman dari situ terlihat bahwa ternyata si Ibu A ini sudah menentukan customer segmennya. Customer segmennya siapa? Ya pengguna WhatsApp, karena mayoritas pengguna WhatsApp itu umurnya mungkin 30-40 tahun ke atas gitu ya, mungkin. Karena grup-grup, dia juga grup-grup pengajian, grup-grup apa namanya, komunitas dan sebagainya. Akhirnya dia grab dari situ. Nah, sedangkan satu lagi mungkin karena di Instagram kebanyakan orang karena catering mungkin juga lebih banyaknya ke orang yang umur 30 ke atas yang lebih banyak ini ya pencariannya. Tapi di Instagram mungkin nggak banyak yang menggunakan atau mencari itu gitu. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi di pandemik ini makanya kalau ketika kemarin sempat bukan mentoring sih, sempat sharing ketemu sama teman-teman yang mau bikin startup, Mas aku bikin ini gitu ya, cocok nggak sekarang Mas di running? Jangan dulu deh, kembangin produknya dulu. Kalau kamu memang buru-buru, pivot aja, jualan yang lain. Sama ketika Cokro mau rilis sekarang Mas, ini ya kita siapin, ya oke, aku akan siapin konsep marketingnya, atau siapin konsep teknologinya kayak gini. Tapi kalau mau di running sekarang, no, jangan. Karena riskan banget, itu akan membuang waktu dan hasilnya juga nggak akan terukur, nggak akan terlihat. Kecuali kalau kamu cuma kepengen mendata pemilik kos-kosan nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai cari ke end user, ya mungkin baru 6 bulan ke depan atau mungkin bahkan awal tahun depan baru bisa launching dan jualan. Itu sih Mas.
treatmentnya ya sih yang perlu diperhatikan juga selain memang menentukan segmen targetnya. Oke, thank you. Wih, daging banget nih informasinya dari dua pemateri kita ini. Oke, next to the question. Bagaimana? Ini kayaknya itu sih keresahan semua orang yang udah punya produk. Bagaimana memilih segmen konsumen yang tepat untuk produk yang sudah jadi atau sudah ada, gitu. Mungkin bisa mulai dari Bu Stefani dulu, monggo. Ya, jadi produknya udah ada ya, baru nyari marketnya. Sebenarnya itu sering banget terjadi ya kalau di kuliner itu kan ada dua, biasanya market approach atau product approach. Kadang-kadang product approach seperti ini juga banyak, karena kan alasan-alasannya misalnya ada orang yang berbisnis, tapi karena misalnya dia passion di satu produk tertentu, pokoknya dia maunya jualan produk itu aja, baru cari marketnya. Atau kayak contoh yang tadi saya bilang, misalnya mewarisi bisnis keluarga gitu ya, produknya sudah ada, kemudian harus cari marketnya. Nah, sebetulnya secara proses sama ya, dan secara peluang keberhasilan juga sama gitu. Jadi walaupun kita produknya udah ada, baru cari marketnya, potensi untuk menjadi berhasil juga besar gitu. Yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi dulu ya. Jadi kalau proses yang normalnya segmentasi targeting dulu baru bikin produk, tapi karena ini produknya udah ada, ya kita tinggal balik. Tapi proses segmentasi dan targeting itu tetap harus kita lakukan. Jadi contohnya kayak tadi ya, misalnya kita harus jualan bubur nih. Nah, kemudian kita identifikasi sebetulnya si bubur ini segmen yang ada gitu ya, apa aja. Nah, ekspektasi mereka apa aja. Nah, tinggal kita pilih kita mau fokus di yang mana. Karena dari setiap segmen tadi itu kan punya konsekuensinya masing-masing ya. Besar market, kemudian tinggi atau rendahnya kompetisi. Nah, itu yang harus kita pelajari, kemudian kita ambil keputusannya lah, decision making, akhirnya kita mau target marketnya yang mana. Hal ini tuh karena menentukan future-nya, istilahnya kalau bisnis itu sustainable atau tidak, itu kan kuncinya cuma satu, yaitu inovasi. Nah, jadi inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depannya harus mengacu ke target market yang memang udah kita pilih ya, harus komit mau menggarapnya siapa, positioning yang dibangun, ya kita akan memenuhi kebutuhan dari target tersebut. Nah, satu lagi yang menjadi best practice ya kalau kita produknya itu udah ada, itu adalah melakukan benchmarking. Jadi siapa sih market leader di produk ini gitu ya. Nah, itu harus didata gitu ya. Benchmarking itu bisa dari misalnya brand atau bisnis yang bukan head to head kompetitor kita, artinya dia juga menjual produk yang sama tapi misalnya di market US gitu, di market luar negeri. Itu benchmarking pertama, tapi satunya lagi adalah siapa sih yang mengambil kue yang sama dengan kita di market. Nah, itu yang menjadi PR utama ya saat kita udah punya produknya, tinggal mencari marketnya siapa. Karena secara best practice itu kita bisa mengambil atau menjadikan target market yang selama ini digarap oleh kompetitor kita itu yang menjadi target market kita gitu. Luckily kalau di Indonesia populasinya luar biasa besar gitu ya. Jadi kalau ada pemain kuat itu satu itu pasti nggak cukup gitu. It's okay menjadi pemain kuat juga ya di top 5 ya atau top 10 sekalipun ya kalau marketnya sangat besar. Tetap aja itu secara value besar. Kira-kira beberapa best practice approach-nya seperti itu, Mas. Oke, wow, amazing. Oke, sekarang dari Mas Fikar ada info lagi nggak Mas kira-kira kalau misal produknya udah ada nih, ya kan ya, udah ngeluarin duit, terus gimana sih Pak cari segmennya itu? Silakan Pak. Oke, aku by pengalaman aja ya, by experience kemarin juga. Dulu ketika kuliah pernah nyoba bikin satu studio. Studio ini memang kalau studio memang beda sih sama produk. Kalau studio pokoknya kita jalan gitu ya, karena memang by service gitu ya. Ya udah kita running, kita nggak tahu segmen marketnya siapa, nggak mikirin itu gitu ya. Kita nggak, terus pokoknya kita bikin studio, kita berempat pada waktu itu semester 2 atau semester 3 gitu ya. Pokoknya
kita bikin layanan untuk bikin website pada waktu itu. Simpel itu. Terus kemudian di tengah jalan itu bingung siapa sih yang kita akan tuju sebagai segmen, sebagai pelanggan gitu. Kita sempat dulu bulan pertama itu langsung dapat klien tapi ngerjain skripsi. Tapi itu jangan ditiru ya teman-teman, jangan ngejoki ya. Dulu karena memang Opportunity selalu di mana-mana, Mas. Dan kemarin baru dengar ada satu startup yang dia memang fokus ke joki skripsi, dan itu seriously legal. Nah, akhirnya bingung kan di tengah jalan. Dan kemarin juga sempat ada yang datang ke kantor juga, Mas, nih Mas, aku bikin aplikasi ini udah sampai tahap mana? Ini udah MVP Mas. Tapi kita dulu kita langsung bikin habis gini Mas. Habis berapa? Sudah habis 10 juta. Cuman bikin aplikasi sama mobile. Coba lihat aplikasinya. Very fail kan. Aku bilang fail karena memang nggak sesuai dengan ini. Dia nggak ngelihat segmennya siapa, pokoknya bikin aplikasi, dia bisa pesan selesai gitu kan. Terus kamu mau gimana? Ya memanfaatkan ini, mau tak riset lagi Mas, segmennya mau tahu lagi, kemudian aku mau jalan marketing dan sebagainya. Ya tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya, kalau kamu mau fokus itu ya nggak apa-apa, tapi kamu akan lebih istilahnya aku jualan bakso nih, kamu jualan bakso tapi baksonya kamu tawarkan ke mulai dari bayi sampai ke orang dewasa contoh misalnya. Kalau general, kalau random ya. Misalnya kalau bakso ya bukan bayi sih, kalau bakso mungkin SMA sampai orang yang dewasa lah makan bakso. Tapi kalau aplikasi kan beda gitu kan case-nya. Dan kalau misalnya nggak diukur dari awal, ya hampir 80-90% itu akan jadi aplikasi yang tanda kutip muspro, akan ya kamu akan bingung sendiri gitu kan menentukannya. Akhirnya ya wis, kalau kamu mau ya cariin dari aplikasi ini, ya kamu validasi ke market langsung. Tapi kalau kamu misalnya mau open dan mau mengorbankan lagi secara materi dan secara waktu, ya kamu riset dari awal, cari produk yang dibutuhkan, segmennya siapa, sesuaikan aplikasimu dengan si usermu tadi gitu kan. Tadi makanya ada namanya early adopters, orang-orang yang nanti di tahap awal akan menggunakan aplikasi kamu. Target segmen kamu di situlah segmen kamu. Itu sih. Itu ya Mas ya. Ada yang tidak terjawab nggak? Kok malah cerita panjang? Sudah terjawab, bahkan kalau membahasnya nih dari pengalaman tuh kita kerasa feel-nya gitu. Oke, thank you Mas Fikar, Mbak Stephanie. Next to the question. Ini mulai banyak nih, ada 7, saya punya 3. Waduh, saya nggak bisa tanya ini. Oke, lanjutnya dari Firsa, dari Binus Malang. Bagaimana cara kita menentukan target pasar, khususnya pada bisnis kuliner berbasis teknologi? Wah, ini mah pas banget semuanya di sini semua. Oke, mungkin dari Mbak Stephanie dulu. Oke, kuliner tapi berbasis teknologi ya. Saran saya tentu saja memilih target market yang sudah punya habit di teknologi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa segmen generation tadi ya udah pasti milenial ke bawah ya. Milenial, kemudian Gen Z ya. Itu yang memang penggunaan teknologinya pasti lebih tinggi, lebih tech savvy juga. Jadi dan kalau misalnya teman-teman memperhatikan piramida populasi ya kan, kalau di Indonesia kan bentuk populasi itu piramida. Jadi istilahnya usia muda itu lebih banyak populasinya. Jadi menjadi alasan kita ya kalau kita mau invest untuk membangun bisnis ada di populasi itu menarik karena populasinya besar, market size-nya besar. Sama yang kedua itu adalah terkait teknologinya ini teknologi seperti apa gitu ya, karena tergantung kita strategi jangka panjangnya. Kalau misalnya strategi jangka panjangnya merubah habit ya, misalnya seperti beberapa startup unicorn ke atas gitu ya yang melakukan
edukasi market di Indonesia karena strategi panjang mereka memang mereka membangun market yang baru, bisa tuh menggunakan teknologi-teknologi yang sebelumnya mungkin belum digunakan, tapi karena punya uang dan dana yang cukup besar, akhirnya merubah habit dari customer. Tapi kalau misalnya kita dananya masih terbatas, ya kita bisa adapt teknologinya yang memang sudah digunakan saat ini. Jadi kalau di bisnis kuliner, di yang suka kita ajarkan juga ya di Foodies, itu teknologi itu nggak harus selalu yang otomasi gitu ya, karena topiknya nih product market fit ini cocok banget. Sebisa mungkin kita itu menggunakan teknologi yang udah ada dulu, kemudian kita kumpulin size of volume-nya gitu ya, yang pakai udah banyak, yang beli jadi banyak, sehingga kita udah benar-benar tergopoh-gopoh lah ya istilahnya menggunakan teknologi yang udah ada dulu, baru kita move ke teknologi yang memerlukan investasi tertentu lah. Kalau di kuliner tuh paling best practice sekarang yang banyak dipakai tentu saja WA bisnis ya, karena dengan WA bisnis saja kita bisa create dan apa istilahnya lakukan product market fit yang signifikan gitu. Baru kalau udah proven gitu ya, udah ada yang beli, udah ada yang repetisi, udah adminnya udah nggak ke-handle lagi, baru kita bisa mulai pikirin untuk invest ke teknologi yang lebih lanjut gitu. Oke, tuh tepat sasaran ya. Jangan kalau bisnis kuliner apps kayak gini jangan ke aki-aki, dia transfer aja bingung tuh, GoPay nggak ngerti. Oke. COD. Nah, COD. Kadang tanya COD itu apa gitu kan. Aduh, susah bener-benernya. Oke, monggo dari Mas Fikar. Oke, sebenarnya banyak cara sih untuk menemukan segmen gitu. Kalau mengira-ngira, jadi biasanya kita cari hipotesanya dulu, kita menganalisa dulu nih, kira-kira biasanya kalau saya nyari 10, nggak sampai 10, 5 aja. 5 orang yang kira-kira akan menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi ini gitu kan. Nah tadi aku juga sepakat dengan Mbak Steph juga, jangan mulu-mulu cuman bikin aplikasi untuk kalau jual. Contoh misalnya kalian jualan bakso tuh sama kalian jualan baksonya pakai aplikasi bikin sendiri gitu ya, itu effortless banget, itu sangat nggak make sense lah istilahnya kayak gitu. Pakai GoFood atau GrabFood itu udah sangat make sense ke saat ini gitu kan. Kalian tinggal fokus ke jualan makanannya dan quality makanannya kan gitu, quality foodnya. Cuman kalau memang kalian jualannya adalah platform atau aplikasinya, satu ya tadi analisa, cari dari kira-kira siapa sih orang-orang, nanti di list contoh laki-laki usia 15 sampai 30 tahun, area Malang, dia pelajar, dia sukanya apa, dia seperti apa, terus mungkin sampai ke sifatnya seperti apa, perilaku karakternya seperti apa, kan ada nih nanti kalau teman-teman cari customer segment. Ada juga yang kemarin saya baru pelajarin itu adalah langsung pakai benchmarking. Jadi sempat disampaikan sama Mbak Steph juga ya, benchmarking ya. Jadi pelajarin siapa yang udah jalan di produk atau yang sama dengan produk yang teman-teman bikin. Kalau bisa teman-teman analisa dari apa, bisa dari sosial medianya, bisa dari ternyata engagement-nya lebih banyak orang ini nih, ternyata yang komen orang-orang muda misalnya seperti itu atau kayak gimana, atau cari dari komen-komen, kan biasanya kalau dia ada di Google Play Store kan ada komen-komen di aplikasinya nih, ada komen-komen di sistemnya di Google Play-nya, terus kemudian juga dipakai di Google Business-nya dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara cepat sih kalau aku bilang. Cokro juga kita benchmarking, kita pakai salah satu tools benchmarking, cara benchmarking selain memang hipotesa atau analisa sendiri ya. Kita juga benchmarking, karena kita ada komputer, misalnya ada Mamikos, ada Rumi, ada sampai ke kita sempat ngeriset ke Oyo dan sebagainya gitu. Ini kita menentukan, kita comparing, kita tentukan, ini yang pas nih gitu. Ini yang nggak sesuai. Ini ternyata memang ini oke kalau bisnisnya kayak gini. Ini customer nggak cocok kalau bisnisnya kayak gini. Nah, jadi akan menemukan kayak gitu. Jadi belum tentu kita bikin bisnis cocok untuk customer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kita cocok 1, 2 doang gitu kan.
kalau nanti ada 345 yang mau beli ya itu positif untuk teman-teman gitu. Itu sih. Jadi perlu dipertimbangkan lagi ketika teman-teman nanti mau jualan food under di dalam, mau jualan makanan atau food di menggunakan teknologi atau membuat teknologi untuk menjual makanan luar atau makanan sendiri. Itu kan beda kan? Semoga nggak bingung ya. Oke, thank you Mas Fikar. Wah, ini sepertinya Mbak Stefani out ya, barusan seperti koneksinya terputus. Apakah sudah kembali lagi Mbak Stefani? Halo? Udah gabung kayaknya. Udah gabung ya? Masih mute tapi. Oke. Nah, ini berhubung waktunya sudah mau habis nih. Jadi ada banyak lagi nih yang tanya seperti Salman dari Batu, ada Jocit dari Binus Malang. Sepertinya cuma kita bisa jawab satu pertanyaan lagi nih Pak sama Mbak. Pertanyaannya adalah dari Jakarta. Namanya saya nggak dikasih tahu nih. Apakah sebaiknya melakukan produk market fit dan business model validation di saat yang bersamaan? Jika iya, kenapa? Jika enggak, yang mana yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu dan mengapa? Wah, pas banget, ini banyak banget pertanyaan, mantap. Mungkin bisa dimulai dari Mas Fikar dulu, monggo. Oke, siap Mas. Jadi kalau ditanya tadi ya, business model validation sama product market fit kayak gimana gitu. Kalau yang saya pelajari dan saya lakukan, kalau business model kita udah tervalidasi, biasanya otomatis produk kita udah market fit gitu. Udah sekiranya produk ini udah siap nih. Tapi biasanya kalau untuk benar-benar yakin itu harus ada market validation. Nah, apakah bisa bareng-bareng atau kayak gimana? Kalau aku sih biar teman-teman juga nggak bingung, biasanya sendiri-sendiri gitu kan. Bisnis modelnya sendiri, kita validasi sendiri, baru nanti kan biasanya, tapi ini sih tergantung dari stage atau bukan stage. Produknya teman-teman sejauh apa? Kalau teman-teman produknya masih sejauh MVP, teman-teman BMV dulu lah. Jangan buru-buru ke product market fit, karena takutnya orang udah mulai, oh ini aku udah divalidasi nih, berarti aku butuh ini. Tapi ternyata loh, kok produknya masih MVP, kok masih belum banyak fitur yang bisa digunakan, akhirnya jadi negative case. Tapi kalau produknya teman-teman, Mas ini aku udah lengkap, misalnya dari 5 fitur misalnya udah ada 3 fitur nih yang bisa Mas. Nanti fitur 45 aku kasih keterangan coming soon, atau aku kasih ini kalau mau fitur ini harus berbayar lebih misalnya, biar orang lain juga nggak terlalu ini misalnya. Nggak apa-apa, teman-teman udah mulai langsung market validation aja, udah nggak masalah kayak gitu, udah mulai validasi market. Jadi tergantung lagi stage produknya di mana, udah masih MVP atau sudah. Kalau MVP biasanya jangan terlalu, teman-teman mikirnya MVP desain doang gitu ya, tapi kalau saranku MVP minimal landing page atau 1-2 fitur udah ada teman-teman. Jadi dari misalnya kita punya 10 fitur, minimal 2 fitur udah ada. Nanti baru bikin versi beta atau versi 1.0, bikin versi 2.0 dan lain sebagainya, silakan. Nanti dikembangkan. Kayak Cokro, kita mulai dari dulu, kita sampai sekarang, kalau nggak salah sekarang versi Android-nya 1.13 atau 14, kita terus kali-kali. Oh ini udah jadi nih, kita kirim ke, kita validasi. Ini, oh dapat feedback, oh ini ternyata kurang ini, oh ini ternyata bug, oh ya wes, akhirnya kita bikin versi yang terbaru dan sebagainya. Sampai nanti udah benar-benar fix, udah benar-benar siap, saran saya teman-teman baru melakukan market validation atau baru melakukan tahap untuk menyiapkan scalingnya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Mas Fikar. Halo Mbak Stefani, selamat datang kembali. Ya, sorry keputus, entah kenapa. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir Mbak Stefani. Ini saya ulangin ya. Apakah sebaiknya melakukan produk market fit dan business model validation di saat yang bersamaan? Jika iya, itu kenapa? Dan jika enggak, yang mana sebaiknya dilakukan terlebih dahulu dan kenapa? Oke. Ya, oke. Kalau mungkin ada sedikit perbedaan ya di
tech product sama non-tech ya. Mungkin kalau tech product saya nggak terlalu tahu detail. Tapi kalau dari best practice saya sebetulnya dilakukan secara bersamaan. Karena kalau di dunia bisnis apa namanya yang real gitu ya, yang benar-benar kita nyemplung gitu, kadang-kadang yang namanya improvement, innovation product, kemudian model ya, itu sangat bisa fluid banget gitu. Fluid artinya tuh nggak selalu proses tuh A dulu baru B, kemudian C gitu ya. Kadang-kadang di lapangan itu pada saat kita roll the product sangat mungkin sekali gitu kita dapat idea atau improvement atau yang namanya testing idea itu kan bisa secara bisnis model secara keseluruhan, tapi bisa juga sub-subnya gitu ya, feature dan lain-lainnya. Jadi kalau menjawab hal tersebut sih sesuai best practice itu bisa dilakukan secara bersamaan. Apalagi dengan situasi kalau secara khusus ya di kuliner 1 tahun terakhir itu merubah banyak hal dan bisnis yang survive saat ini adalah bisnis yang agile ya. Jadi bisa berubah dan dinamis dengan cara yang cepat gitu. Jadi dan itu kan korelasinya banyak ya, how we design the organization juga gitu ya, nggak bisa terlalu structural banget gitu ya, sehingga nggak bisa bergerak kelamaan nih keburu rugi ya karena decision making nggak dibuat-buat atau misalnya terlalu lama melakukan decision making prosesnya sehingga kemakan sama kompetitor yang seperti itu sih. Jadi bisa dilakukan bersamaan. Oke, thank you. Oke, jadi kita kalau membahas tentang produk market fit memang nggak cukup ya, cuma 1,5 jam gitu. Pertanyaan juga masih banyak, cuman ya bisa kita kontak langsung nanti ke Instagramnya Mbak Stefani Kurniadi, bisa juga langsung ke Instagramnya Mas Iklan Albaba, kita bisa diskusi langsung, bahkan bisa kunjung-kunjung ke kantornya Mas Fikar. Monggo, silakan teman-teman. Tapi ya pakai masker, lapis 5 lah, lapis 6 nggak apa-apa, agak sesek dikit. Yang penting nggak COVID ya. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara ya. Baik, terima kasih Mas Fikar, Mbak Stefani atas ilmunya, sudah sharing-sharing kita, membahas teori juga, membahas soal pengalaman, kita korek-korek bareng. Silakan nanti teman-teman kontak-kontak ya secara pribadi di Instagram masing-masing. Oke, dengan ini materi sudah selesai, saya kembalikan ke Pak James Antonius.